Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu'u ma'aitus syarafi. Ya, itu kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan tawasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tawadhu'u, at-tawadhu'u utawi tawadhu atau rendah hati. At-tawadhu'u utawi tawadhu, rendah hati. Ma'aidus syarafi, ma'aidus syarafi iku pira-pira tempat baline kemuliaan. Ma'aidus syarafi iku pira-pira tempat baline kemuliaan. Ma'aidus syarafi iku pira-pira tempat baline kemuliaan. Nah, yang hadisnya pendek ini. Hadis ini itu masih menjelaskan bab tawadhu, jadi kerendahan hati. Jadi kalau seandainya kalian itu mau rendah hati, itu aslinya latihan dulu caranya merendahkan hatinya. Jangan sampai sifat sombong itu terbiasa di dalam jiwa kalian. Jadinya aslinya ada latihannya dulu. Kalian latihan jiwanya dilatih dulu. Ini caranya itu kalau rasa tawadhu itu caranya paling enggak kalian itu ngerasa cuman segitu. Saya itu baru segini. Saya cuman segitu. Saya cuman punya ini aja. Nah, gitu. Jadi kata-kata itu kadang bisa mempengaruhi jiwa kalian. Kalian itu dilatih kayak gitu pertama. Biar kalian itu gak terbiasa melakukan kesombongan. Jadi jangan sampai ngerasa kamu yang paling. Jangan sampai kamu ngerasa paling, itu jangan sampai. Karena itu susah untuk disembuhkan. Artinya penyakit hati yang seperti sombong itu susah disembuhkan. Karena apa? Karena itu kalau sudah mendarah daging, itu paling susah itu. Karena bisanya cuma menahan kalau itu. Kalau sudah mendarah daging itu bisanya menahan, dan menahan itu lebih susah. Menahan itu lebih susah daripada melakukan kebaikan. Nah gini, jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya rendah hati itu tempatnya kemuliaan. Jadi kayak gini, seandainya orang sombong di depan orang lain, itu bukannya dapat kemuliaan, tapi malah kehinaan. Jadi malah dipandang rendah. Ketika orang itu sombong malah dipandang rendah, bukan dipandang mulia. Karena ketika orang itu tawadhu malah bukan dipandang rendah, tapi malah dipandang mulia.
kok ini orangnya sekaya ini, kok nggak sombong sama sekali sih, kayak gitu loh. Nah gitu lah. Kalau seandainya kalian lihat ya gitu, orang kok apa namanya sepandai ini kok ngerasa kalau dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kalau orang itu mandang, jadinya mandangnya itu malah mulia. Orang ini baik banget sih kayak gitu, malah mulia. Ketika orang ini sombong, nah, dia baru aja punya kekayaan segitu, kok dia kok udah ngerasa sombong gitu. Malah dipandangnya kebalikan. Jadi ketika orang itu sombong, bukannya dipandang mulia, tapi malah rendah. Ketika orang itu rendah hati, malah semakin dipandang mulia. Itulah ketika hadis yang ini itu menjelaskan bahwa rendah hati itu tempatnya mulia. Makanya ketika mau tinggi derajatnya itu ya minimal kalian itu kalau latihan itu bisa merasa rendah di depan Allah palingan. Itu bisa dipraktekkan kalau seandainya kayak gitu. Kalian itu seandainya di depan Allah itu rendah hatinya dilebih-lebihkan. Pokoknya saya ini hina kayak gitu loh. Seakan-akan kalian itu nggak berguna kalau nggak ada Allah, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dikarenakan sebabnya karena Allah, kayak gitu loh. Nah, itu caranya biar kalian itu berlatih untuk ngerasa rendah hati. Rendah hati itu dilatih dulu, bukan kalau rendah hati tiba-tiba orang ini memang punya sifat rendah hati, bukan. Kadang itu dilatih. Karena rendah hati itu susah kalau seandainya kalian itu punya sesuatu itu cobaannya itu sombong. Ketika punya sesuatu apapun itu, mau itu ilmu, mau itu kekayaan, mau itu kedudukan, itu tetap sama. Nah, itu dilatih dulu. Nanti kajian lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-karamu, ya kan? Al-karamu utawi dermawan. Al-karamu itu dermawan. Al-karamu utawi dermawan. At-taqwa iku takwa. At-taqwa iku takwa. Wasyarafu utawi kemuliaan. Wasyarafu utawi kemuliaan. At-tawadu'u iku tawadu, rendah hati. At-tawadu'u iku tawadu. Wal yakinu utawi yakin. Wal yakinu utawi yakin. Al-ghina iku suke. Al-ghina iku suke. Nah gini, hari ini tuh jelasin bahwasanya Nabi bilangnya itu gini, dermawan itu bentuk ketakwaan. Ini takwa apa takwa? Takwa apa takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Berarti melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, berarti ketika orang itu dermawan, itu bukti kalau dia itu takwa. Kenapa kalau seandainya kok dia dermawan itu bukti kalau dia takwa, mau melakukan perintahnya Allah. Gini loh. Dia kalau seandainya dermawan, bukti kalau dia itu punya harta itu cuman titipan. Harta itu cuman titipan. Kalau seandainya titipan berarti cuman punya-punyaan aja. Enggak selamanya saya punya. Ketika kayak gitu pasti mendingan saya membantu sesama. Ketika kayak gitu itu bukti kalau seandainya dia itu melakukan ketakwaan. Karena apa? Orang dermawan itu pastinya dia ngerasa kalau hartanya itu gimana ya? Itu
Gini, mudahnya gini. Kenapa kok dermawan itu disebut bukti ketakwaan? Jadi seandainya orang itu kok punya harta banyak, seandainya kok memang dermawan, itu berarti dia itu menghindari kesombongan. Karena apa? Dia akan menghindari kesombongan karena dia itu sudah gak ada rasa untuk punya, gak ada rasa untuk punya. Ketika dia gak punya rasa punya, dia kan diberi harta sama Allah, dia gak ngerasa punya. Kalau dia nggak ngerasa punya, dia kalau seandainya diberikan orang lain itu nggak ngerasa kehilangan. Kalau nggak ngerasa kehilangan, berarti dia itu benar-benar melakukan ketakwaan. Karena apa? Tadi ketakwaan itu pokoknya dia itu melakukan apa adanya dan nggak ada alasannya aslinya, nggak ada alasannya. Dia itu ngelakuin dermawan itu cuman hanya karena Allah. Ini yang dermawan, yang benar-benar dermawan. Ini baik orang kaya maupun orangnya cuman orang sederhana, istilahnya bukan orang-orang kaya banget. Jadi dermawan itu sifat yang memang sering bagi. Mau itu sifat dermawannya bentuknya ilmu ataupun dermawannya bentuknya harta, itu tetap sama. Itu kalau seandainya punya apapun itu ya jangan, istilahnya kalau seandainya dia pelit berarti dia ngerasa punya. Kalau seandainya dia berarti nggak sadar kalau dia itu diberi harta itu karena Allah. Nah itu berarti kalau seandainya dia dermawan itu ingat bahwa dia itu diberi harta itu karena Allah, bukan dari dia sendiri, bukan ini enggak, ini dari kerja keras saya. Siang malam saya kerja terus, ini karena saya sendiri, kerja karena saya sendiri. Mau saya beri ke orang lain apa enggak mah terserah saya, gitu. Ataupun kayak gini, saya itu udah belajar siang malam gitu. Saya punya ilmu kayak gini ya. Enggak, saya bagi-bagiin karena saya itu. Yang penting saya yang paling pinter, yang paling kaya gitu loh. Ya kalau dasar dia ngerasa kayak gitu berarti dia tawaduknya kepada Allah itu nggak ada. Karena itu bukti kalau dermawan berarti takwa. Itu kalau seandainya dermawan. Kalau yang selanjutnya berarti kemuliaan. Kemuliaan itu bentuk tawaduan. Jadi kemuliaan itu tawadu. Kemuliaan itu tawadu itu karena lihatlah kalau seandainya orang mulia itu gak mungkin dia itu menyombongkan kemuliaannya, gak pernah mungkin sih. Saya lihat orang kalau seandainya punya yang istilahnya dia punya sesuatu itu yang paling, istilahnya seandainya dia paling itu gak mungkin dia itu memperlihatkan ilmunya. Saya itu tadi loh, saya teliti dulu itu kenapa orang yang banyak punyanya, istilahnya banyak hartanya ataupun banyak ilmunya, malah dilihat itu kesannya biasa orangnya, kayak gak punya apa-apa. Contoh, orang itu bisa menguasai apapun ya. Contoh dia bisa menguasai memperbaiki, bisa apapun. Contohnya dia bisa apapun lah, bisa memperbaiki, bisa berguna buat orang lain, bisa bisa ilmu yang banyak. Itu kadang itu kalau dilihat ini bakatnya apa, itu kadang nggak bisa dilihat. Karena apa? Itu udah nggak terlihat, itu sisi yang menonjolnya itu nggak terlihat karena dia nggak pernah memperlihatkan yang begitu dia pamerkan. Ketika dia pamerkan berarti itu cuman itu aja. Contoh, orang itu cuman bisanya ini, pasti yang dia pamerkan itu cuman itu aja. Yang lainnya pasti nggak bisa karena dia cuman itu aja. Ketika dia pamerkan berarti cuman itu aja dia bisanya. Nah itu kelihatan kalau dia orangnya sombong itu berarti dia cuman bisa itu aja. Tidak bisa itu aja. Contoh kalau dia punya apapun, dia palingnya cuma itu aja. Dia kalau seandainya dilihat dari orang yang lebih tinggi itu rendah kalau dilihat dari orang yang lebih tinggi.
Itu kayak gitu. Jadi seandainya orang yang istilahnya derajatnya tinggi, itu ketawaduannya itu terlihat apa orangnya itu mulia. Dan terakhir itu yakin. Yakin itu bentuk mudah untuk mendapatkan kekayaan. Karena gini, orang itu bisa kaya gara-gara dia yakin kalau itu bisa menghantarkan ke kekayaan. Istilahnya kayak gini. Ini mudahnya. Seandainya orang itu kok yakin, nggak ada rasa ragunya sama sekali. Contoh dia punya uang 10.000 lah. Contoh dia punya uang 10.000, dia yakin kalau jual jualan dengan modal ini itu bisa kaya, itu bisa jadi modalnya itu yakin aslinya, kalau pengen bisa kaya itu modalnya cuma yakin aslinya. Karena kalau seandainya dia ragu, itu berarti dia nggak bisa memantapkan apa yang dia lakukan. Ketika dia nggak bisa mantap dengan apa yang dia lakukan, pasti kebanyakan itu gagal. Orang yang ragu itu biasanya gagal kalau seandainya orang itu ragu. Makanya ini yakin itu bentuk cara untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yakin. Makanya ini berarti yakin itu bentuk kekayaan. Itu modalnya cuma yakin. Makanya biasanya orang yang berhasil biasanya itu nekat orangnya. Karena apa? Dia itu biasanya modalnya cuma yakin. Orang nekat kan biasanya cuma modal yakin aja. Pokoknya saya lakukan, gitu kan? Nah itu, lihatlah kalau seandainya itu orang kayak gitu, itu banyak terjadi itu biasanya. Kalau orang yang walaupun dia punya ya, istilahnya dia bisa, aslinya dia bisa, tapi dia nggak yakin, itu gagal biasanya. Dia bisa, tapi dia nggak yakin, itu biasanya gagal. Kalau seandainya contohnya dia nggak bisa, tapi dia nekat istilahnya, yakinnya tinggi, kayaknya tinggi bahwa ini bisa, saya bisa. Itu kebanyakan malah bisa, saya berhasil kebanyakan. Karena saya sering ditanya kan, sering tanya gini. Jembatan itu loh, yang sering itu. Jembatan. Seandainya ada jembatan dua, yang jembatan satu itu jalannya jembatannya itu mulus tapi panjang, yang sebelahnya itu jembatannya pendek tapi mau roboh. Itu pilihannya, pilih mana kira-kira? Pilih mana? Kalau seandainya aslinya nggak ada jawaban yang benar. Mau pilih ini atau pilih ini, mah sama aja. Tergantung alasannya. Ketika dia milih jembatan yang panjang tapi mulus, kadang itu orangnya itu orang yang ragu-ragu dalam melangkah. Ketika dia ragu, padahal ini jalannya jelas selamat, itu nggak sampai, nggak berhasil. Ketika orang yang sebelahnya yang milih jembatan yang mau roboh, padahal itu deket ya, itu mentalnya cuma yakin, modalnya cuma yakin, itu kadang berhasil. Karena apa? Modalnya cuma yakin. Nah makanya itu tergantung alasannya aslinya. Makanya aslinya kalau seandainya pilih jalan yang ini, selamat pasti. Yang mulus tadi pasti selamat. Cuman biasanya kalau seandainya alasannya kok ambil yang jalan yang mulus, biasanya itu ragu-ragu dalam melangkahnya. Itu makanya perjalanannya panjang. Biasanya kayak gitu. Modalnya cuma yakin. Itu berarti modal yakin itu biasanya menghantarkan kaya. Dah itu. Ya, selanjutnya kurang berapa? 2, 3. Ya, satu lagi kamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu di ni'matin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat. Kullu di ni'matin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat.
kullu dhi ni'matin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat. Maksudun iku di maksudun iku di dengki. Maksudun iku didengki. Maksudun iku didengki. Sahibuha sapa wong kang duweni nikmat. Sahibuha sapa wong kang duweni nikmat. Sahibuha sapa wong kang duweni nikmat. Illa tawadhu'a kejaba tawadhu. Illa tawadhu'a kejaba tawadhu. Dah, berarti setiap orang yang punya nikmat, kan tadi nikmat itu berupa kepunyaan lah. Pokoknya nikmat itu berupa kepunyaan. Ini yang ini contohnya. Pokoknya apapun yang terjadi yang ada pada kalian itu nikmat. Yang bisa merasakan itu bagi orang yang mau syukur. Ini aja. Kalau seandainya orang diberi nikmat, contoh hari ini tetangga itu punya motor baru, diberi nikmat yang terlihat. Itu pasti banyak orang yang iri, pasti banyak orang yang hasad atau dengki, iri. Nah, ketika orang yang punya nikmat itu didengki sama orang lain, diiringi sama orang lain, jadi caranya biar nggak kena hasutan atau nggak kena dengkinya orang lain, itu caranya itu cuman tawadhu. Illa tawadhu'a kecuali tawadhu. Jadi tawadhu itu cara untuk biar kalian ketika punya nikmat, contoh ini aja, kelihatan kalau saya kayak gini, wah saya dapat ranking 1. Wah, yang dengar itu kayak panas kadang itu, yang dengar itu kadang panas. Iya ya, kamu yang paling nomor 1 gitu kan. Nah itu, kadang itu kayak gitu rasanya. Ya ketika dia dengar kayak gitu kan panas. Nah ketika dia didengki, itu caranya biar nggak kena iri, dengki, itu caranya alhamdulillah dapat ini 1. Itu bentuk ketawaduan itu kayak gitu caranya. Mudah kan? Caranya bentuk ketawaduan itu rendah hati itu alhamdulillah. Kadang itu cuman bilang alhamdulillah itu bentuk caranya rendah hati. Bentuk caranya rendah hati kayak gitu. Jangan kayak wah iya nilaiku ini ya yang terbaik ini, yang terbaik dari yang lain ini. Itu kan jelas kalau seandainya memang kenyataannya begitu, memang begitu. Kalau seandainya begitu pun, tapi kan kalau didengar sama yang nilainya rendah kan biasanya panas kan gitu kan. Kalau didengar sama orang lain, makanya itu biasanya orang yang punya nikmat itu biasanya banyak orang yang iri, gitu kan. Banyak orang yang iri. Ketika banyak orang yang iri, itu caranya biar gak kena dengkinya orang lain, itu caranya diselamatkan dengan cara tawadhu, rendah hati. Enggak kok, saya cuma gini kadang-kadang aja ini tuh nilai saya bagus kayak gini, kadang-kadang. Padahal kan dia terus-terusan dapat nilai segitu tapi ngerasanya kadang-kadang nilai segini tuh biasa gitu. Kadang itu caranya itu dengan cara yang halus, dia merendah tapi biar biar gak kena dengkinya orang lain. Itu kadang malah dipandangnya orang lain itu beda, pikirannya kadang beda lagi. Sudah ngomongnya kayak gitu tetap aja orang itu tetap ngerasa dengki itu masih ada, tetap kayak gitu ada. Karena sifat dengki itu juga penyakit hati. Karena penyakit hati itu juga susah untuk dihilangkan. Penyakit hati itu dengki, sombong, ini itu penyakit hati. Caranya itu memang tadi salah satunya itu caranya tawadhu. Caranya satu-satunya biar enggak kena iri dengki itu caranya memang satu-satunya cuma tawadhu.
biar orang itu kalau punya, enggak kok saya baru punya motor baru ini, eh, kredit atau apapun, atau ini eh, punya motor baru ini itu kok hasil nabung kemarin, apa namanya, enggak kayak gitu juga, ngomongnya kayak gini, enggak kayak gini, motor ini motor baru ini kok eh gimana sih, malah lupa tadi contohnya gimana, oh iya, yang motor baru tadi ya. Ya itu kan kayak gini, ketika tetangganya punya motor baru kan kayak gini loh kan, eh, datang motornya baru itu kan, wah alhamdulillah saya itu dapat motor baru. Ketika dapat motor baru ini, didengar orang lain. Ketika didengar orang lain, yang orang lain ini, wah motornya baru. Itu kadang orangnya yang dengar itu kayak gitu, wah motornya baru. Enggak, ini tuh motor baru ini biasa aja. Yang lain aja punyanya yang masih bagus-bagus, itu ada yang lebih bagus itu kan. Jadi kayak gitu itu caranya itu bentuk tawadhu. Caranya itu rendah hatinya kayak gitu. Enggak, ini motornya masih biasa kok. Ini masih bagusan yang sana, masih bagusan yang sana. Itu bentuk caranya rendah hati. Itu tadi yang contohnya yang mudah ini. Nah itu yang caranya menghilangkan rasa dengkinya orang lain ketika punya nikmat dari diberi sama Allah. Dan Qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu min